ada satu harapan gue mungkin main di elemen lagi gitu maksudnya. Ibaratnya nih kita nih udah kayak kertas polos. Lu recek kertas itu, Pak. Terus sekarang lu mencoba membersihkan lagi, tetap aja recek dia. Gue tuh butuh keberanian datengin kalian selama ini. Dan gue tahu betapa kecewanya kalian gitu. Anak elemen kaget kali ya gue ngomong gini, tapi ya ini yang gue rasa gitu, maksudnya gue kangen pengen satu panggung lagi gitu, main sama kalian gitu. Gue ngomong pahit aja sekarang, gue nggak bisa stand up buat lo untuk kali ini. Karena keputusan itu bukan gue yang ngambil, dan waktu itu udah berapa kali gue stand up buat lo kan, lo tahu. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Bintang tamu kali ini sangat berbeda sekali. Karena ini teman lama yang menghilang yang sekarang ketemu lagi. Halo, Ibang. Halo. Ibang ini adalah dulu basisnya Elemen. Yang sekarang sudah tidak lagi bergabung di Elemen. Dan ini baru bulan ini beberapa kali kita ketemu. Gak sengaja di panggung waktu itu ya. Lu nonton Elemen. Iya, betul. Dan akhirnya terus kita ya ketemu lah di situ gitu. Oke, Bangi. Nah, ini Ibang nih dipanggilnya Bangi nih. Apa kabar Bangi? Baik, alhamdulillah. Kemana aja sih Bang? Alhamdulillah. Kemana aja? Amerika apa Inggris? Kanada waktu itu. Kanada ya? Kanada 2 gimana? hari doang tapi. Tapi Kanada baik orangnya? Baik. Anak-anaknya udah gede-gede di Kanada. Udah SMA-an ya. Saya nggak benar. Aduh, Bangi. Udah lah. Nih, aduh. Ya. Intinya gue senang diundang sama Ferdy ke podcastnya beliau nih. Karena banyak yang minta, Bangi. Yang bener. Serius tuh, lihat bacaan komennya dong. Apalagi yang nge-DM gue banyak. Ibang dong, gitu kan. Ya, alhamdulillah lu kan baru bisanya sekarang. Kemarin kan gue bilang itu kemarin pas waktu ketemu banyak kan ya nggak bisa lah. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, gini Bang. Ya. Ini mah gue spesial nih khusus buat Ibang. Ibang itu salah satu orang di angkatan pertama ya Bang ya. Waktu itu masuk Elemen, gimana ceritanya Bang? Jadi lu tuh sapanya sapa. Nah, kita ngomong waktu sebelum masuk Elemen. Jadi dulu itu gua itu sahabatnya Roni almarhum, Roni Setiawan. Roni Setiawan tuh dulu vokalisnya Elemen yang gue ganti. Oke. Betul. Terus. Nah mereka, jadi ada Johandi Yahya, ada Didi Riyadi, ada almarhum Roni Setiawan. Nah waktu Lucky udah ada? Lucky belum. Masih mereka bertiga tuh. Oke. Nah terus gue waktu itu kerja di restoran apartemen Semanggi gitu, jadi waiters gitulah. Oh dulu waiters dulu tuh. Oke. Mereka datang makan, terus tiba-tiba ngajak ngobrol, terus ngajak Roni kenalin Johandi Yahya, Didi Riyadi gitu, terus ngasih tahu program mereka kalau mau bikin band. Belum ada namanya waktu itu? Belum ada namanya. Mau bikin band gitu. Lo tertarik gak, kata Rodi? Ya gue bilang coba aja yuk gitu. Ya udah coba gitu. Waktu itu memang Roni taunya lo pemain bass? Iya, karena sebelumnya kan gue sempat main dulu ada Elvis Cafe tuh. Di Sudirman. Tiap malam Jumat itu main Elvis main, tapi main Beatles gitu. Mau Beatles. Lagu-lagu Beatles. Ya mungkin Roni tahu gue main bass di situ, jadi dia pikir dia ngajak lo. Ngajak gue gitu. Nah lu udah nih jalan nih, akhirnya masuk nih Elemen. Jalan masuk Lucky, masuk Bawa Fajar. Betul. Lucky Didi di situ, terus terbentuklah Elemen. Betul.
Berarti lu dari awal album, berarti dari sebelum. Begitu lu diajak tuh langsung rekaman, langsung keluar album nggak hari bulan itu juga atau tahun itu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya belum. Enggak ya? Lupa gue. Kayaknya belum. Jadi ngumpulin dulu kan, latihan dulu, dikenalin dulu sama Hari Budiman gitu. Terus kita dites satu-satu mainnya gimana gitu. Baru dibikinin lagu-lagunya gitu. Oke. Ya lumayan, prosesnya lumayan. Ada setahunan nggak? Ya kurang lebih deh. Kurang lebih. Setahunan. Dan itu begitu jadi dengan konsep anak-anak model itu bikin band yang kita pikir pasti dapat nih gitu label, ternyata kagak. Nunggu 1,5 tahun lama betul. Oh gitu, padahal lagi top-topnya tuh mereka. Iya, mereka tuh. Susah ya? Roni Almarhum, Lucky, Didi, Arya, itu kan pas juara 1 semua tuh model. Nggak susah juga malah. Ternyata 1,5 tahun nunggunya, Yes. 1,5 tahun. Gue belum masuk soalnya. Belum. Kalau masuk kelar ya. Langsung keluar lagi, langsung masuk keluar. Ya gitu. Itu pas lu jalan situ kan lu waktu itu tadinya kerja. Kerja sambil. Oh lu tuh sambil kerja. Sambil, gue nggak keluar dari kerjaan gue, jadi nyambil gitu. Jadi Kan lu, masih latihan dulu gitu, awal-awal latihan dulu tiap hari apa. jadi setiap pulang kerja baru latihan Ya, gitu. betul. Nah oke, di situ terus mulai berhenti kerja tuh gara-gara apa? Apa kalau karena udah seriusnya apa gitu? Udah mulai pas semenjak ini aja, pas semenjak sign kontrak sama apa dulu tuh, Universal nggak salah. Universal ya. Intinya pas udah mulai sign kontrak ya, I have to choose gitu kan. Kayaknya nggak bisa dua-duanya gitu. Oke. Karena pasti bentrok gitu. Karena gue kerja di situ, kerja di restoran itu bukan yang sore sampai malam, enggak, jadi dari pagi tuh. Gue nganterin karyawannya dulu. Nganterin. Pagi jemput karyawannya dulu gitu, kayak gitu. Pagi jemput karyawannya ke rumah masing-masing gitu, walaupun sekitaran gitu ya. Ngedrop mereka ke restoran. Dari situ gue pulang ke rumah, nganterin bosnya nih kantor. WISI. Iya, semua gue lah. Waiters iya. Iya. Supir iya. Iya, betul. Betul. Dihabek semua ya? Dihabek. Oh, gokil juga ya. Udah deh, seru pokoknya itu. Seru. Oke. Terus akhirnya dulu di Elemen. Waktu di Elemen kan masuk nih. Ya. Banyak mulai ada panggung-panggung dong. Lumayan tuh dari. Nah ini penghasilan lu mulai bagus dong. Lebih bagus daripada waktu di Waiters atau cuma nama lu yang lebih bagus? Maksudnya martabat lah secara mungkin secara derajat tuh agak naik ya, karena statusnya gitu kan, anak band sama model-model gitu. Finansialnya saat itu juga lumayan gitu, perbedaannya lumayan jauh dibanding waktu jadi waiter restoran ya. Nah, itu salah satu yang gue bikin jadi bangga nggak pada saat itu jadi Elemen lu, Bang? Enggak, belum. Oh belum. Kenapa Maksudnya belum? biasa aja, karena kayak band biasa aja gitu. Kayak band biasa aja, karena kan gue juga main sama teman-teman yang di Elvis Cafe tuh. Terus gue ngelihat secara teknis kualitas mereka biasa aja gitu ya, bukan sombong gitu. Jadi ya biasa aja gitu, biasa aja. Tapi karena almarhum Roni kan deket banget nih, dari SD, SMP, SMA tuh kan bareng. Jadi lebih ke awalnya lebih kayak oke deh Ron yuk gitu. Jadi bukan yang dari gue banget gitu. Oke. Terus akhirnya sebelum gue masuk, Roni kan sempat dikeluarin. Betul. Nah gimana lu di situ? Lu sahabatnya, lu yang dimasukin sama Roni. Iya. Terus Toto harus tahu bahwa Roni dikeluarin. Lu gimana tuh? Itu saat itu apa ya? Pilihannya itu sebenarnya berat. Satu sisi bukan berarti gue nggak do something ya, cuman memang situasinya saat itu lagi-lagi gue harus milih gitu. Gue stay sama Elemen atau ikut keluar sama Roni gitu. Tapi Roni itu salah nggak? Roni saat itu Waktu pada saat itu memang membuat kesalahan. Gue lupa ya. Kenapa ya kasusnya ya? Apa gitu kasusnya ya?
intinya begitu. Tapi gue sempat memutuskan untuk gue ikut lo deh, gue keluar aja. Gue begitu. Tapi Roni marah sama gue, lu stay di situ, dia bilang. Oh gitu? Iya. Lu stay di situ, lu nggak ngapain ikut gue, katanya. Gue mah gampang, dia bilang. Gue mah gampang, gue kan bisa cari, gue bisa bikin lagi, gue bisa tetap di sinetron gitu istilahnya. Lu nggak usah. Intinya dia marah sama gue kalau gue ikut keluar gitu. Berarti dia mikirin lu tuh Bang ya? Maksudnya ya, udah lo daripada lo jadi kerjaan lama lagi, mendingan di situ aja udah gitu jadi, kan? Iya, jadi salah satu keputusan gue tetap di Elemen tuh salah satunya tuh dia gitu yang nguatin gue untuk lo stay di Elemen aja gitu saat itu. Karena kalau secara kesetiakawanan gue pengen cabut sebenarnya, pengen ikut-ikutan aja. Gue nggak mikirin ntar gue gimana, enggak. Gue bilang soalnya saat itu gimana ya? Awkward juga kan teman-teman Roni, gue ada di sini gitu ya. Iya, makanya. Oke. Akhirnya Roni keluar. Gue masuk. Iya, Roni keluar, nggak lama audisi kan. Lo itu yang ke 11 ya? 11 atau 13 tahun. 13 gitu. Nah, gue pas masuk itu, lu ada gini nggak? Nggak bisa nih, tetap nih temen gue harusnya jadi. Nggak ada. Karena gue nggak tahu kalau yang lain ya, tapi gue pribadi nggak ada. Maksudnya kalau dia lebih baik dari Roni, why not gitu? Maksudnya ya bagus lah kan kalau misalnya dia suaranya atau match ke lagunya lebih baik, ya why not gitu. Gue nggak mikir yang lebih ke pribadi sih, enggak sih, santai gitu. Karena gue tahu even Roni nggak di Elemen pun dia masih bisa kemana-mana gitu. Gue masih agak tenang maksudnya. Oke. Nah, mulai kapan lu bangga di Elemen menjadi anggota Elemen? Kan tadi lu bilang sempet biasa aja sih. Iya, biasa aja. Waktu awal banget tuh biasa aja. Gue itu bangga waktu udah bareng lo tuh. Mungkin di lo tuh album pertama berarti kan tuh. Persembahkan Nirwana. Terasa dari proses recordingnya gitu. Itu luar biasa, berat banget. Guys, lo kalau gila ya, sih, 9 kalau bulan saat itu gitu bisa di videoin tuh ya. Luar biasa tuh. Kita benar-benar itu salah satu yang gila nih gitu. Ini gila nih. Gue misalnya isi bass gitu ya. Isi bass menurut kita udah oke. Ada yang bilang belum oke gitu. Malah belum bilang ini jelek banget gitu. Ini kita ulang lagi, bangun mood lagi gitu. Jadi luar biasa. Nah itu salah satu yang bikin gue bangga kalau pada akhirnya alhamdulillah saat itu jadi 150.000 kopi ya. Masya Allah gitu. Iya sih, memang pada saat itu gue juga kaget. Gue pertama kali gue rekaman dan ternyata rekaman itu gue pikir kan cuma seminggu ya. Ternyata 9 bulan gue, 9 bulan. Gue take, gue sempet juga pas udah bersatu harian berdiri take. Toto malam disuruh keluar sama Budiman. Keluar, jelek suara lu. Aduh, bete sih. Ya cuman itulah mungkin cara ngegemblengnya mereka ya. Mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu mungkin atau gimana. Mungkin. Tapi banyak belajar lah. Apalagi ya. Rahasia Hati kan, ingat gak lo? Itu yang album setelahnya. Lo ngasih tuh. Oh, ini nggak usah, ntar dulu deh. Wah gila gue bilang. Gue semua lagu gue deh Bang waktu itu. Rahasia Hati, Ku Persembahkan Nirwana, Rahasia Hati, Maaf Deh Surga, Cinta Sejati lo sama gue. Iya, Cinta Sejati itu. Terus apa lagi ya? Kalau Cinta Sejati nggak ditolak karena waktu itu belum bikin. Iya. Aku satu sombong, lagi ya? Apa tuh? Cemburu. Aku sombong, bilang aku takkan bisa. Apa judulnya? Kalau pas Luruh. Terus sama satu lagi tuh apa gitu, 5 lagu gue ditolak semua waktu itu. Feby lah yang masukin, akhirnya minta lagu itu. Gue yang tahu tuh cuma Rahasia Hati karena ada gue saat itu. Ada anak-anak juga kan salah. Iya semua banyak kan. Yang gue tahu tuh yang benar-benar ditolak tuh Rahasia Hati. Baru tau chord nih gitu. Iya betul. Karena memang chord Rahasia Hati kan ribet tuh. Gue bikin tuh yang nggak common lah, nggak biasa gitu chordnya. Kayak orang baru tau chord nih gitu ya. Pas hari ini
Mas Ari nih. Terus dia gitu, manis banget gitu kan. Iya kan, kalau dia kan gitu kan. Jadi kita tuh digebrek kayak militer. Manis banget gitu. Gila seru tapi. Iya itu. Di situ baru lu mulai ngerasa bangga jadi. Iya. Karena progresnya kelihatan, terasa gitu. Susahnya recordingnya, hasilnya begitu udah proses beng ya. Wah gila nih gue bilang. Kita dapat gold pertama kali. Tek gitu. Terus gimana nggak bangga gitu. Next kita cepet waktu itu, setahun kemudian, hampir setahun udah langsung bikin album kedua kan. Iya. Nah di album kedua gua ya, album ketiganya Ibang berarti. Nah itu yang albumnya Rahasia Hati, Paradoks kan. Itu lebih itu udah deh gitu mah. Udah. Itu kalau buat gue pribadi album itu puncaknya itu. Menurut gue karya gue gitu secara pribadi selesai di situ maksudnya. Gila itu udah gitu. Lu setiap kota belanja. Setiap kota beli Spider-Man. Dia kan pencinta Spider-Man. Beli Spider-Man. Gue bilang, wah gila nih. Manusia laba-laba nih. Terus udah itu nggak bisa ngelihat apa-apa gitu ya. Kalau kita kan kalau mau beli elektronik apa kan ya, gitu kan di Jakarta kan, di Ratu Plaza. Dulu kan Ratu Plaza kan ya, zamannya kan. Kalau di mana gitu. Dia enggak di Tegal beli. Di Tegal mau ngapain bang? Mau beli alat elektronik nih, mau beli ini apa kamera? Ngapain di Tegal? Itu duit nggak ada serinya terus tuh bang? Nggak ada serinya lu, kok tahu lu nggak ada, aduh. Gila itu. Ini duit bukan sombong, bukan. Bukan bener. Bukan sombong. Setiap gue cek, duit gue kan tambah gitu. Kita gitu. Pernah ngerasain lo? Setiap ngambil ATM duit tuh naik, bukannya turun. Pernah nggak? Nggak pernah kan, susah kan, ribet. Ini ATM gue bukan nih. Tapi kok pindah bener gitu. Gila itu, nggak salah itu. Jadi kita tuh bingung dulu tuh, kita kan nggak pernah tahu. Panggung tuh udah tiap hari lah, ya kan? Hampir setiap hari, bisa 30 hari ya 30 kali manggung kali. Iya. Jadi kita nggak tahu transferan mana yang ada. Jangan-jangan ada yang belum ditransfer juga sebenarnya. Sakit gak ngitung kayak kita. Coba nanti dicek. Jadi kita gitu ya. Nah di situ kan hidup lu mulai banyak lah. Kok boleh cerita sedikit. Begitu Paradoks meledak. Setiap pulang tour itu, dulu guys, rumah gue tuh mungkin ini tahu, rumah gue tuh nggak ada ininya. Iya. Plafonnya, maksudnya udah ancur-ancuran gitu. Jadi cuman ada kelihatan genteng gitu. Langsung genteng gitu, karena bocor segala macem. Ya Allah kasih rezeki lewat elemen, lewat Paradoks. Lu ganti semua ya? Beresin semua. Jadi bagus rumah. Jadi bagus, alhamdulillah. Nyokap seneng dong pada saat itu. Kan bokap udah nggak ada ya? Bokap udah nggak ada. Nyokap ngomong apa pas waktu lu ngomongnya gimana pas mau ke nyokap mau gantiin gitu gimana tuh? Oh, gue inget tuh pagi-pagi gue bilang, Mah ini mau diberesin gitu. Iya terserah Ibang. Itu doang ucapan, terserah Ibang. Ya udah, mau beresin, besoknya udah mulai tuh. Mama diungsiin dulu. Gue seru deh. Ganti. Jadi ada bangganya di elemen, ada bangganya di keluarga, maksudnya benerin secara teknis gitu, benerin rumah gitu kayak gitu. Hasilnya ada gitu jelas. Tapi lu puas tuh udah nyenengin nyokap ya? Nyokap mau lu bawa adain semua? Iya, adain semua. Alhamdulillah. Adain semua. Alhamdulillah. Oke, terus udah gitu lu nikah. Nikahnya ini bukan Spider-Man ternyata. Gue ngeliat bukan manusia laba-laba nih, manusia kucing. Kucing dapur. Dia pacaran sama adek gua. Dia nikah sama adek gua. Aduh, harusnya gue bukan koleksi Spider-Man. Iya, koleksi gua loh. Garfield maksudnya. Garfield lu harusnya. Tahu? Kocak nih. Gue udah pacaran sama adek lu, astaga. Gue bilang lu kucing dapur bang. Iya. Ya nggak tahu tuh. Ya maksudnya ya proses juga sih, tapi ya akhirnya nikah gitu. Nikah lu di album apa tuh ya lu nikah? 2005, masih 2005 itu. Oh berarti Juni. Ini dong. Oh, Cinta Tak Bersyarat.
Resonansi. ya, Lu benar. nikah ya? Iya. Cinta Lisa. Resonansi juga kan meledak lagi. Ya, itu yang syuting di Pondok Indah. Pondok Indah. Iya, itu kan meledak lagi kan, lagu Cinta Tak Bersyarat kan. Oh, Ibang lu tiap hari ganti kamar. Iya. Pas masuk, wah udah ganti nih, ya kan? Ganti nih kamar dia nih, ganti. Kan namanya baru belum punya anak dong, ganti. Wah modelnya gini, ini semua udah satu nih, lemari apa semua. Besok-besok lagi gue ketemu lagi, udah ganti lagi, nggak suka, ganti lagi. Ganti terus. Gokil, gue bilang nginep di hotel aja bang, tiap hari lu pindah-pindah. Aduh, kacau tuh. Seru dan kacau. Indah lah ya pernikahan lu. Hah? Indah lah pada saat itu ya. Indah. Punya anak 2 ya? Anak 2. Algi Rasya. Oke. Udah kesini ya, banyaklah perjalanan yang terjadi. Pada saat itu Lucky keluar juga, mengundurkan diri juga. Iya. Terus Adit juga mengundurkan diri juga, gitu. Akhirnya kita tinggal berlima. Akhirnya jalan lagi. Terakhir tuh KFC ya. Yang gue mau tanya, sebegitu bangganya lu tadi, sebegitu lu, wah, Elemen itu udahlah puncak-puncaknya, bla 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 bla. Iya. Tapi lu kenapa pas pada saat setelah menikah lu gini ya? Lu pernah memutuskan untuk keluar dari Elemen. Terus banyak juga panggung-panggung yang ini krusial loh soalnya. Jadi kenapa Ibang waktu itu keluar? Ini pas keluar itu adalah puncaknya mungkin. Lu banyak suka telat. Jadi kita udah berapa lagu di panggung lu baru datang. Oke. Terus pernah juga kita mau manggung hari H, tahu-tahu pagi-paginya lu bilang nggak bisa. Atau lu nggak datang. Apa yang membuat lu seperti itu? Sampai nih yang paling krusial, yang terakhir aja setelah Elemen Reunion. Oke. Elemen Reunion bagus, kita panggung-panggungnya bagus segala macam. Iya. Ada terakhir momen. Ini yang membuat gue sakit hati, anak-anak sakit hati juga pada saat itu ya. Kan sekarang kita udah enggak. Kita mengusung lagu lu, Perih judulnya, untuk menjadi single pertama kita kan. Betul. Dan kita membuat satu launchingnya lagu itu. Lagu lu, which is lagu lu di situ. Tahu-tahu lu nggak datang. Lu nggak bisa datang gitu. Apa yang akhirnya membuat Didi mengeluarkan lu gitu. Itu puncak sih, gue rasa itu puncak. Gue nggak bisa salin anak-anak juga. Karena lu pernah. Yang terakhir ini lu nggak ada kabar pada saat itu gitu. Dan lu memutuskan gue nggak datang. Gue nggak bisa datang. Sebenarnya apa yang ada di otak lu, apa yang ada di benak lu gitu sampai lu bisa begitu gitu. Padahal ini kan menurut lu adalah satu kebanggaan lu juga. Ya, harusnya satu kebanggaan yang harusnya rasanya sama waktu awal tadi gitu. Betul. Karena elemennya ada semua gitu. Ya. Elemennya ada semua, ngumpul semua. Cuma memang banyak juga yang nanya sih sebenarnya pasca kejadian itu, banyak juga yang nanya ke gue, cuman gue nggak pernah. Mungkin di sini momennya gitu. Mungkin di sini momennya di. Lu bosen apa gitu? Bukan bosen juga sih, bukan bosen juga. Lebih ke apa ya? Kenapa lu sampai begitu gitu? Lu tahu kan anak-anak udah pada siap-siap mau manggung, kalau nggak ada lu kan bisa batal tuh. Untung waktu itu ada si Ricky. Ada Ricky ya? Iya. Apa sih sebenarnya yang terlintas sama lu, kok bisa begitu gitu? Bisa lu, gua nggak bisa datang, sorry. Ya, sebenarnya sih lebih ke internal gitu ya, internal antara gue sama istri gue gitu saat itu gitu aja. Jadi mungkin pasti gue kalau jadi anak elemen yang lain juga kalau di posisi dibalik pasti memang sangat menyakitkan, sangat menyebalkan gitu.
sangat menjengkelkan, tapi lebih ke internal, jadi bukan lebih ke anak-anak elemen gitu. Nggak ada masalah sebenarnya sama anak-anak elemen, dimana gue ini saat itu terlalu cinta sama istri gue terlalu apa ya, mungkin posesif gitu ya. Ya cuman memang kalau jadi kayak ngebingungin juga gitu loh, yang pada akhirnya ada pilihan, jadi gue harus milih gitu. Kenapa harus ada pilihan, Bang? Gini, Bang, gue juga sama ya, gue juga cinta sama bini gue, terus udah gitu bini gue juga mungkin ya namanya manusia, kalau ada cemburu pasti, tapi semua bisa gue selesaiin. Nggak ada cerita namanya kita mau kerja, Bang. Betul. Ya kan, ini kan bukan pilihan, lu mau sama gue atau mau kerja. Iya. Jawabnya saya mau terjun payung, nggak mungkin, nggak ada hubungannya, itu nggak ada hubungannya menurut gue. Nah terus apa tuh, kenapa lu bisa begitu gitu? Masih belum masuk sih di otak gue. Ya, gue agak bingung juga yang ngejelasinnya ya. Tapi memang nggak asik sih, nggak asik. Gue dan kejadian itu bikin gue jadi kayak ngantuin gue gitu loh selama ini. Gitu, gue bingung jawabnya, maksudnya intinya gue ribut terus jadinya kemana-mana gitu. Gue ngorbanin elemen, gue ngorbanin. Dan lu memilih untuk tidak berangkat? Iya, saat itu. Tidak berangkat maksudnya stay sama dia? Iya. Sama bini lu? Iya. Terus pas udah stay gitu? Ya udah gitu loh, maksudnya udah gue gak mau ribut, udahlah nih gue gitu loh. Dan itu lu setiap nggak datang, kalau lu lagi manggung ada pernah nggak datang, ada pernah lu cuman setengah manggung apa segala macam, cuman gara-gara itu semuanya? Sebagian besar kayak gitu. Makanya sebenarnya mungkin bingung gitu, kalian mungkin bingung gitu, lo mungkin bingung ya. Cuman memang setiap dulu kejadian yang gue telat, gue nggak datang, itu kecenderungan lebih ke ribut dulu gitu, ribut dulu. Dan gue nggak menyalahkan siapa-siapa ya, mungkin salah dia juga salah gue juga gitu loh. Mungkin gue sebagai laki nggak belum dapat tegasnya saat itu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau gue lebih tegas harusnya nggak kejadian kayak waktu itu gitu. Menurut gue sih. Jadi gue nggak nyalain siapa-siapa gitu. Tapi memang kondisinya begitu, jadi nggak ada masalah dengan anak elemen gitu. Tapi lu tahu nggak lu salah di situ? Tahu, gue tahu. That's why gue nggak pernah nemuin kalian semenjak kejadian itu kan. 5 tahun lu ngilang. Karena gue malu, maksudnya gue malu gitu. Muka gue kalau gue hadepin ke anak elemen nih, saat itu gue nggak berani gitu, malu gue. Jadi, tapi itu menghantui gue tiap hari selama 5 tahun. Rasa bersalahnya itu luar biasa, luar biasa. Dan akhirnya lu divorce sama adik gue kan? Iya, pada akhirnya. Divorce itu adalah masalah finansial atau ada orang ketiga? Lebih ke finansial sih, nggak ada orang ketiga. Berarti lu di situ karena lu masukan lu susah? Iya, betul. Karena begitu yang menceraikan lu apa adik gua? Ada lo gugat sih. Adik gua yang gugat. Padahal dia harusnya tahu lu banyak kehilangan elemen gara-gara untuk ngikutin maunya dia kan, itu kan sebenarnya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kenapa lu nggak bilangin aja, ini gara-gara lu, kenapa lu begini gitu? Saat itu udah males ngomong gue, udah capek juga
gue udah kehilangan elemennya. Terus nggak selang berapa waktu dia juga gugat gue gitu, jadi ya udahlah gitu, kurang lebih kayak gitu. Lu kan kemarin ini bilang lu pengen ketemu anak-anak, sempet akhirnya kita ketemu kemarin kan? Iya. Berapa hari lalu kita ketemu dan lu minta maaf. Iya. Udah kan beres, dimaafin. Sekarang udah nggak menghantui lu lagi dong? Insya Allah nggak, lebih tenang gue, maksudnya kayak nggak ada yang nyangkut gitu. Even di luar hatinya anak-anak masing-masing gitu ya, mereka memaafkan atau enggak. Tapi menurut gue sih maafin ya pastilah. Karena kita dari dulu soalnya dari 98 kan akhir tuh. Jadi mungkin ya secara maafkan harusnya sih maafin. Secara sendiri-sendirinya lu udah telepon dan ngobrol? Udah secara sendiri-sendiri. Kecuali Didi, karena susah Didi. Jadi akhirnya Didi yang kemarin tuh yang barengan sama kalian tuh, yang kemarin terakhir kita ketemu. Ya dia mah memang susah terus, dia kan sibuk kan, dia mah sibuk. Lagi nyalek juga dia sekarang. Iya gue lihat tuh. Tapi kemarin ketemu kan udah kan? Udah. Aman-aman aja dia juga nggak apa-apa katanya, udah lewat gitu kan. Berarti lu udah tenang sekarang. Sekarang apa yang lu lakukan sekarang? Lu sekarang kerja apa Bang? Gue? Lu berarti sendiri nih? Sendiri. Masih sendiri. Belum nikah lagi Bang? Belum. Masih sendiri. Terus sekarang gue itu karena gue nggak berkecimpung di musik lagi kemarin ini saat ini, jadi gue bawa mobil aja intinya. Maksudnya gue online car gitu. Ada yang lu kan udah sekarang you have your own life, right? Lu sekarang udah berjalan begini. Lu puas? Lu udah tenang dengan ini? Atau apa yang lu rasain sekarang? Secara pribadi hati gue lebih plong karena pada akhirnya gue sempat ketemu kalian, terus mohon maaf gitu ya. Dan menurut gue nggak tahu deh, mungkin ya ada satu harapan gue mungkin main di elemen lagi gitu maksudnya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya gue pengen di elemen lagi gitu setelah pertemuan kemarin itu kan, intinya gue minta maaf gitu ya. Lu kemarin kenapa nggak ngomong? Iya menurut gue bukan waktunya nggak tepat kayak. Jadi maksudnya lu pengen gabung lagi di elemen gitu maksudnya? Iya maksudnya gitu. Cuman ya kayaknya nggak, maksudnya kan kemarin juga baru selesai minta maaf gitu ya. Baru silaturahmi lagi setelah 5 tahun gitu kan. Cuman kalau misalnya langsung ujuk-ujuk gue ngomong saat itu, kayaknya menurut gue kurang tepat gitu. Nah cuman kan gue baru ketemu anak lagi kan baru sekarang nih sama lo dong nih, karena podcast gitu ya. Jadi gue pikir nggak ada sana juga gue ngomong ke lo sekarang gitu, secara lo vokalis juga. Tapi kan gitu. lo tahu anak-anak ya termasuk gue lah, apa ya, ibaratnya nih kita nih udah kayak kertas polos, lu recek kertas itu Pak, terus sekarang lu mencoba membersihkan lagi, tetap aja recek dia, nggak kayak baru lagi. Apa yang membuat lu sekarang ini tiba-tiba lu ngomong lu pengen di elemen lagi? Lu tahu kan elemen banyak lu kecewain Bang. Tahu banget.
Kenapa tiba-tiba lu keluar pengen di elemen lagi? Kan lu udah narik, udah apa segala macam. Gue itu ya lo tahu penghasilan online lah, yang bisa dibilang itu hari demi hari gitu ya, maksudnya. Ya sama elemen juga begitu. Kita juga manggung nggak penuh-penuh amat, ya kahitna penuh, apa penuh. Kita biasa-biasa aja sih manggungnya. Terus lebih ke kangen gue kangen pengen satu panggung lagi gitu, main sama kalian gitu. Cuman memang sebenarnya momennya gue ngomongnya di sini nih, Cuman memang apa namanya, kadang gue ini membuat gue juga jadi kayak kalian nggak akan percaya lagi sama gue gitu loh. Jadi gue agak bingung juga gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ya gue juga bingung sih sebenarnya. Iya karena gue ngomongnya sekarang nih. Gini, kalau itu mungkin kita nggak bisa ngobrolin terlalu ini ya. Terlalu Apa ya? Bukan, maksudnya gua nggak tahu lah kalau anak-anak untuk lu minta masuk lagi di elemen, gua nggak tahu. Cuman maksudnya mereka karena kalau secara prinsip manusia ada yang punya salah, udahlah kita maafin. Gue yakin pasti kan, lu juga tahu gitu. Cuman kalau untuk urusan ini, gue nggak bisa. Lu tahu kan anak-anak bisa kalau lu ungkit lagi begini, lu tahu anak-anak bisa meledak-meledak, gue nggak tahu deh. Iya betul. Lu tahu itu kan? Iya. Dan pasti tanggung jawabnya akan 2 kali lipetin lu bang. Ini sih gue sih fair aja, pasti anak-anak ngomong begitu. Karena lu udah berapa kali kan begitu. Pahit. Ya gue nggak tahu nih kalau reaksinya anak setelah ini ya. Mungkin gue dipanggil kali itu mau lo apa gitu, mungkin gue nggak tahu ya. Nggak mungkin sih lu dipanggil. Iya. Ya gue nggak tahu deh nanti reaksinya apa anak-anak. Cuman maksud gue, ya mungkin bukan di sini juga sih. Lu harus ngomong langsung. Gue nggak tahu ya. Iya. Cuman pahit bang. Ini pasti pahit bang anak-anak. Kalau udah ngomongin soal ke situ, gue aja sendiri ini pasti akan ngomong bahwa ntar lu gitu lagi gue. Kalau kita begitu, ntar lu begitu lagi gue gimana nih? Ya kan? Anak-anak gue nggak tahu deh. Apalagi Didi lah ya. Ya. Kenapa lu tiba-tiba jadi pengen masuk lagi ke elemen? Setelah 5 tahun gitu maksudnya. Ya intinya gue kangen nih. Gue kangen banget sama elemen gitu. Gue pengen main gitu sama mereka gitu. Tapi gue juga nggak munafik gitu. Gue butuh uang juga gitu. Karena ya terus terang kan penghasilan gue dari ini sekarang ini kan online aja. Dan itu ya alhamdulillah, tapi ya hari demi hari gitu. Jadi agak susah juga untuk bukan susah, agak lumayan berat gitu dengan kondisi gue sekarang nih untuk bergantung sama kerjaan online doang gitu. Ini kan pasti anak-anak nonton nih. Ini begitu lu nih anak-anak nonton. Oke. Lu coba ngomong sama anak-anak. Iya, guys. Gigi, Jarke, Arya, Adit,
podcastnya Ferdi, gue minta izin gitu, maksudnya minta izin untuk balik lagi ke elemen gitu. Harusnya gue ngomongin ini saat ketemu gitu, cuman nggak tahu, gue belum berani. Dan sekarang gue lagi ngobrol sama II, jadi ya gue ngobrol ke II dan gue harap kalian lihat, nonton. Jadi II juga nyuruh gue minta ngobrol sama kalian gitu, kalau gue pengen balik lagi ke elemen gitu. Gue pengen main bareng lagi gitu. Gue kangen gitu. Terus tapi emang berat juga ngomongnya. Minum dulu. Gue juga nggak ngomongnya gue berat. Emang lu masih sayang Elemen, Bang? Mereka udah kayak abang adik gue kan. Gue tuh butuh keberanian datengin kalian selama ini. Karena kangen gue gitu. Gue kangen. Kalau gue nggak kangen, kalau gue cuek, nggak bakal pernah datang lah. Dan ini menghantui gue gitu selama 5 tahun. Lu kangen sama mereka atau lu pengen jadi Elemen lagi sebenarnya sih? Kan kalau kangen kan cuman ketemu aja bisa, Bang. Ya, ini kangennya dalam arti semua maksudnya kangen ketemu lagi gitu kan, ngobrol, terus buntutnya ya main bareng gitu, main band bareng lagi, bareng Elemen. Dan lu menyesal gak sih, Bang, kayak gini, Bang, kayak kemarin? Gue nyesalin selama 5 tahun ini, cuman gue belum ada keberanian untuk mulai lagi ke berhubungan dengan kalian gitu. Gue butuh 5 tahun untuk itu, karena gue tahu gue salah banget, dan gue tahu betapa kecewanya kalian gitu. Ini yang bikin gue jadi lama 5 tahun untuk nemuin kalian. Walaupun alhamdulillah akhirnya ketemu juga gitu. Oke. Mungkin anak Elemen kaget kali ya gue ngomong gini, tapi ya ini yang gue rasa gitu, maksudnya gue pengen main sama kalian, gue balik lagi sama Elemen. Gimana caranya gue nggak tahu. Maksudnya detailnya mungkin nggak ngobrol di sini gitu kan. Kalau anak nggak mau? Kalau anak nggak mau, ya gue nggak bisa apa-apa juga kan. Maksudnya nggak bisa memaksa juga. Cuman minimal kan gue udah nemuin mereka gitu, udah nemuin lo, maksudnya udah menyampaikan lah ya. Udah menyampaikan, terus gue minta maaf atas kasus yang terakhir kemarin gitu. Kalau mereka nggak mau kan gue nggak mungkin juga masa maksa ya, maksudnya ya nggak mungkin lah gitu maksudnya. Cuman memang kalau gue pribadi pengen banget gitu. Dan ini mungkin mengagetkan kalian gitu loh. Jadi ya gue minta maaf kalau kemarin gue nggak ngomong langsung gitu, ngomongin di sini. Tapi ya gue beraninya di sini saat ini gitu. Kemarin gue nggak berani gitu. Mungkin mengagetkan atau mencengangkan gue ngomong gini. Tapi ya itu yang gue rasain. Itu yang gue rasain. Oke. Gue menghargai jujurnya lu lah. Cuman memang gue di sini kapasitasnya belum bisa menjawab apa-apa, Bangi. Iya. Gue harus tanya mana anak juga. Mungkin anak-anak abis ini juga pasti telepon gue.
Cuman ini kita berandai-andai kalau misalnya ke depannya kan pasti gitu. Lu juga tadi gua kasih andai-andai juga bahwa kalau ditolak lu harus gimana. Ya lu juga nggak bisa menyalahkan juga. Iya. Dan kalaupun nanti kalau misalnya terbagus, misalnya amin, tahu-tahu misalnya ya lu mulus-mulus aja, pasti akan ada syarat-syarat dengan ketentuan yang seperti apa karena kebiasaan lu dulu. Lu terima itu Bangi. Gua Udah terima. pikirin, maksudnya udah dipikirin di situ-situ. Karena menurut gua hidup lu kan udah tenang nih gitu. Lu akan kesini akan ketemu masalah baru lagi dengan segala macam tuntutan yang ya anak band lah gimana sih? Ada latihannya, ada kumpulnya, ada rekamannya, effort lu harus ditambah lagi, besar lagi. Nah, itu udah lu pikirin. Malah gue meminta kalau bisa gitu ya, apa yang harus gue lakuin gitu biar gue bisa balik gitu maksudnya. Apa yang lo mau gue lakuin buat kalian gitu biar gue bisa balik sama Elemen gitu. Gue lakuin gitu selama gue bisa lakuin ya gue lakuin, nggak ada urusan gitu. Sekarang gini, apa yang lu mau lakukan, yang lu mau gua melakukan apa sekarang? Baik. Atau mungkin setelah ini kan lu pasti diteleponin anak-anak tuh. Lu mau gua stand up buat lu atau karena begitu lu tahu kalau gua stand up buat lu berarti tanggung jawab ada di gua jadinya. Kalau lu permintaan itu mungkin gua nggak bisa Bangi. Tapi kalau untuk habis ini kita ngobrol sebenarnya niat lu apa nanti gua sampein juga ke mereka. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya dalam artian gue ngomong pahit aja sekarang, gue nggak bisa stand up buat lo untuk kali ini karena keputusan itu bukan gue yang ngambil dan waktu itu udah berapa kali gue stand up buat lo kan, lo tahu. Oke, Bangi, ini kaget juga sih gue. Iya, agak melenceng sebenarnya, agak melenceng nih, nggak ada urusannya sebenarnya. Cuman gue pikir momen di sini gue, sorry guys, maksudnya momen gue di sini nih, vokalis kan nih, ya kan, vokalis Elemen loh, ya kan. Ini tali kasih ini ya. Jadi ya udah gitu. Oke. Gue nggak tahu gue nggak tahu anak marah atau gimana, atau mungkin ngelempar handphonenya kali. Cuman ya sorry guys, cuman itu yang gue rasa gitu, maksudnya itu yang gue rasa. Di luar kalian, maksudnya ini nanti kan ada obrolan lagi gitu loh, nggak mungkin dibuka semua di sini. Gitu. Ya lu abis ini lu jangan balik dulu, lu ngobrol sama gua. Iya, aduh. Ya dong, ini Gue bikin masalah baru kayaknya. Gue bikin masalah baru nih. Aduh. Oke Bangi, kayaknya gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kita sampai sini aja Bang. Thank you. Ya mudah-mudahan ya apapun gue lihat kita ke depannya lah ya. Sorry mendadak. Thank you Bangi udah datang ke podcast gue. Thank you udah diundang. Thank you banget. Terima kasih banyak Terus udah buat diundang. kalian yang udah nonton sampai habis, boleh komen juga. Mungkin masukan buat gue juga, gue harus seperti apa, anak-anak Elemen harus gimana, Ibang harus seperti apa. Ya mungkin itu juga salah satu yang kita pertimbangkan. Tapi gue nggak bisa menjanjikan apa-apa Bangi, tapi the best that I can do pasti gue akan sampaikan ke anak-anak. Oke, thank you. Thank you banget buat kalian semua, thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa share, subscribe, like, notifikasi yang paling penting. Jadi setiap ada bintang siapapun di All You Can Hear pasti kalian langsung dikasih tahu gitu, langsung kalian tahu. Dan follow Instagramnya Ferdi All You Can Hear, di situ ada, kalian bisa DM ke situ untuk bintang tamu
siapa yang kalian inginkan ada di sini. Itu buat kita menjadi satu data juga. Kalau kita kapannya, kenapa belum ditayangin, itu tergantung dari narasumber. Menjawab atau tidak, atau dia bisanya datang ke podcast ini kapan. Dan malah kalau lebih membantu lagi, coba kalian tag mereka atau komen di Instagram idola kalian yang kalian pengen ada di sini untuk bisa tampil di kita. Malah itu lebih meringankan beban kita untuk mengontak mereka. Ya, oke, gitu aja. Thank you semuanya. Thank you Bang I. Thank you. Bye. Bye.